kesenjangan dan kekurangan pasokan vaksin ini juga telah memperburuk ketidaksetaraan vaksin bagi sejumlah negara di dunia. Ironi berikutnya hari-hari ini, ketika kampanye vaksinasi gencar, warga dibujuk untuk bisa segera vaksin, tapi ternyata di sejumlah daerah sulit mendapatkan akses terhadap vaksin. Menunggu hingga dilempar sana-sini menjadi cerita yang banyak kita dengarkan hari-hari ini. Saya sudah terhubung dengan warga Malang, Jawa Timur, Rania Nadifa, yang berjuang mencari vaksin dan hingga hari ini belum juga divaksin. Selamat malam, Rania. Ya, selamat malam Mbak Nana. Rania, saya mau minta Rania curhat langsung ke Gubernur Jawa Timur karena ada Ibu Hovifah Indar Parawansa yang juga sudah terhubung di Mata Najwa. Selamat malam, Bu Gubernur. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga terhubung dengan inisiator lapor COVID-19 yang juga mengawal kasus ini, teman saya Ahmad Arif. Selamat malam, Mas Arif. Selamat malam, Mbak Nada. Baik, saya mau ke Rania dulu, biar Rania curhat langsung ya, Ran. Silakan curhat. Jadi sudah ini warga asli Malang, tinggal di Malang. Selama ini usahanya apa aja untuk dapat vaksin? Iya, oke. Mungkin bisa saya mulai ya Mbak, dari itu awal-awal vaksin di Malang itu mulai digencarkan. Jadi awalnya itu mulai sekitar pertengahan Mei itu tuh sudah mulai masuk. Cuman waktu itu masih khusus prioritasnya seperti yang kita tahu buat lansia, terus tenaga guru dan pelayan publik gitu. Dan kebetulan saya dan keluarga saya serumah nggak ada yang masuk di prioritas itu. Oke, kita menunggu. Terus setelah itu sekitar pertengahan Juni, 12 Juni saya mulai cari lagi info vaksin di Malang yang buat warga seperti saya ini di mana gitu, dan saya temukan itu pertama di Dinkes. Memang katanya puskesmas setempat yang vaskesnya terdekat sama KTP kita bisa mengcover gitu. Oke, ternyata itu cuma ada satu gelombang gitu, dan itu waktu itu dari online kan via Google Form, dan ternyata kuotanya sangat sedikit gitu. Itu pertama kali saya daftar, nggak dapet gitu. Semenit formulir dibuka itu mungkin langsung habis gitu. Saya benar-benar nggak dapet. Terus akhirnya ya udah. Kedua, saya cari lagi di vaskes-vaskes yang lain. Ada kan beberapa vaskes itu, jadi memang diprioritaskan untuk domisili di daerah KTP yang terkait gitu. Cuman ada beberapa vaskes kecil yang juga membuka untuk umum atau domisili di luar kecamatan itu gitu. 2 vaskes saya juga nggak dapet. Terus ya udah akhirnya saya mulai cari-cari buat yang umum gitu. Saya cari dari hashtag di Twitter, hashtag Instagram gitu, dan saya nggak menemukan gitu ada info dari pemerintah yang satu pintu yang bisa mengcover semua informasi maksudnya ya, tentang vaksin COVID ini. Jadi mencoba berapa kali Rania ke mana saja, sampai berapa kali tuh? Sampai 6 kali. 6 kali. Ini Rania untuk Rania saja atau untuk keluarga juga? Saya mencarikan untuk keluarga juga, kan keluarga saya ada di tengah-tengah ya, maksudnya nggak dapat prioritas lansia, tapi juga nggak dapat prioritas pelayan publik dan sebagainya gitu. Jadi saya juga cari untuk semua keluarga saya gitu, dan nggak dapat. Dan untuk satu kuota pun juga saya nggak dapat gitu, untuk saya sendirilah istilahnya. Dan setiap kali ditanya jawabannya apa? Kalau nggak dapat itu jawabannya memang tidak ada stok gitu, atau ada jawaban? Kuota habis, iya. Kuota habis. Pertama saya cari, karena di puskesmas yang mengcover KTP saya itu cuma ada satu kan sebenarnya sesuai domisili itu. Saya sampai tanya DM ke puskesmasnya gitu, ada info lagi atau tidak gitu. Terus katanya masih belum ada Kak gitu, nanti kalau ada kita kabari lagi. Sampai akhirnya yang terakhir kemarin itu ada dari institusi pendidikan lah pokoknya ya, dia buka waktu itu lumayan banyak sekitar 600, tapi ternyata itu dia buka untuk umum, dan akhirnya diserbulah sama warga Semalang lah istilahnya. Jadi ya 600 kuota pun itu juga habis dalam 1 menit gitu, dalam 1 menit secara online gitu. Akhirnya saya inisiatif tanya ke Dinkes.
baru katanya stoknya memang sudah habis gitu. Oke, dan ini cerita Rania ini juga Rania dapat dari teman-teman juga kurang lebih sama dengan Rania ya? Iya. Masalahnya sama Iya, ya, betul. jadi bukan cuma Rania tapi banyak yang kemudian menghadapi masalah yang sama. Baik, Bu Gubernur boleh ditanggapi Bu warganya? Ya, terima kasih. Senang saya kalau ada pencari vaksin seperti Mbak Rania. Karena awal itu Mbak Nana, AstraZeneca nggak ada yang mau. Jawa Timur mau, kita dapat 1,5 juta waktu itu. Maka sesungguhnya dari mulai 14 Januari vaksinasi pertama di Jawa Timur sampai hari ini, saya rasa kalau kita cek di dashboardnya Kemenkes selalu tertinggi realisasi vaksinasi di Jawa Timur. Tapi setinggi-tingginya bahwa kita juga punya keterbatasan stok. Biasanya Menkes mengirim 2 kali dalam seminggu. Kemarin datang, tanggal 30 nanti datang lagi. Karena saya sudah dapat garansi dari Pak Menkes bahwa akan datang vaksin, maka saya 2 hari yang lalu maraton rakor khusus dengan UB, Universitas Brawijaya. Saya rakor khusus dengan UMM, Universitas Muhammadiyah Malang. Saya rakor khusus dengan Unisma. Mereka masing-masing insya Allah Mbak Rania, minggu besok insya Allah mereka bareng. Saya sampaikan mereka, kita akan kasih stok 5.000 masing-masing perguruan tinggi yang siap menyelenggarakan tanpa mengurangi kuota kabupaten kota. Jadi dulu tidak ada stok untuk provinsi, stok selalu untuk kabupaten kota. Peruntukannya sudah ditentukan oleh Kemenkes. Dalam berbagai rakor, saya yang mungkin satu-satunya gubernur selalu minta Mbok dikasih otoritas. Kalau ada vaksin mau turun, saya selalu minta Mbok ada tambahan buffer untuk provinsi. Akhirnya mulai bulan Mei, akhir atau Juni, ada buffer 5% untuk provinsi. Kemudian dalam Inmendagri 15, itu baru tanggal 3 Juli ada kewenangan provinsi untuk melakukan redistribusi. Jadi posisinya begitu. Kalau Mbak Rania tadi ya dulu cukupnya untuk SDM kesehatan, berikutnya untuk lansia, berikutnya untuk pelayanan publik. Tetapi bahwa di UNM sudah pernah 2 hari berturut-turut antara 6.000 7.500. Saya datang sama Pak Kapolda, sama Pak Pangdam, itu untuk umum, segala umur di Universitas Negeri Malang. Artinya udah pernah di Kota Malang dan insya Allah besok Minggu Mbak Rania, karena saya juga pesan untuk umum di Universitas Brawijaya, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Islam Malang, mereka punya FK, jaringannya kuat, lalu mereka siap untuk kita titipi vaksin A5.000. Ini saya sebut adalah program akseleratif untuk Malang Raya. Baik. Jadi nggak hanya kota, tapi semua Malang Raya. Baik, saya ingin ke juru bicara Kementerian Kesehatan yang juga soal vaksinasi, ada Dr. Siti Nadia Tarmizi. Dr. Nadia, memang ini persoalannya stok ya? Memang kita kekurangan stok sehingga tidak bisa dengan cepat memenuhi permintaan warga yang ingin divaksin? Ya, jadi kalau kita lihat bahwa kebutuhan vaksinasi kita ini kan untuk bisa memberikan seluruh kepada masyarakat di atas 18 tahun itu adalah 181,5 juta ya. Nah, artinya vaksin yang kita butuhkan itu 426 juta dosis. Sementara yang memang kita terima dari produsen itu hanya sampai saat ini kurang lebih 150 juta dosis. Nah, artinya memang kalau lihat ini Mbak Nana, kita memang baru memiliki stok on hand itu 30% daripada total kebutuhan. Nah, tentunya kita tahu sejak Juli kita kan tidak melakukan pembatasan atau prioritas, sehingga memang pasti kita tidak akan bisa memenuhi seluruh kebutuhan vaksinasi untuk usia di atas 18 tahun secara bersama pada bulan yang bersama. Karena proses vaksinasi kita tahu bahwa produsen vaksin tersebut akan tetap mengirimkan ya sesuai dengan kemampuan produksi mereka itu secara bertahap sampai dengan bulan Desember 2021. Makanya kemudian memang penting sekali untuk kita membuat juga strategi-strategi untuk bisa kemudian memastikan supaya jangan sampai masyarakat ada yang sudah berupaya kemudian tidak mendapatkan kuota karena memang stok in hand kita memang tidak mencukupi. Dan terima kasih tadi Bu Gubernur sudah menyampaikan betul sekali mengapa kita tidak bisa juga memberikan
stok buffer di tingkat provinsi, karena kita tahu sejak Januari itu ketersediaan vaksin kita kan tidak sebanyak di bulan-bulan Juli ini. Kalau sekarang kita ini sudah punya 35 juta dosis yang siap digulirkan. Kalau di awal malah hanya 3 juta, bahkan di April itu kita ketahui bahwa hanya 15 juta yang kita miliki. Oke, baik. Jadi untuk Rania jadi akan siap berburu vaksin lagi ini di universitas-universitas yang tadi disebutkan Bu Gubernur? Iya, Mbak. Siap berburu ya, jangan patah semangat ya, harus ngejar terus ya. Inginnya sih seperti tadi kata Bu Hovifah, semua orang menjadi pemburu vaksin. Cuma kalau bisa ya memang vaksinnya agak cepat gitu Bu, karena kalau berburu terus dan nggak dapat kan kecewa gitu, patah hati. Nanti akhirnya lama-lama pasrah begitu, nggak mau divaksin aja deh gitu. Iya, karena memang seperti Bu Nadia bilang, awal itu kan terbatas sekali. Maka kalau untuk SDM kesehatan, tidak bakalan Dinkes berani ngasih yang lain untuk lansia gitu. Kemudian pelayanan publik termasuk guru-guru. Sekarang ini kan juga kita sudah mulai menyisir anak-anak. Dan kita sudah mulai menyisir masyarakat publik. Jadi bukan hanya yang ber-KTP Malang Raya, tetapi bahwa mereka yang berdomisili di Malang Raya. Baik. Sudah begitu posisinya. Ya, tapi nanti di UB, di UMM dan di Unisma. Gitu. Insya Allah Minggu besok tiga-tiganya. Baik, Rania terima kasih sudah curhat di Mata Najwa dan mudah-mudahan dapat solusi atas persoalannya ya. Terima kasih banyak. Baik, setelah ini saya akan kembali masih dengan Ibu Hovifah. Ibu Hovifah, karena sempat ramai ini ada tudingan Jawa Timur memanipulasi data laporan COVID, Ibu. Jadi saya mau konfirmasi hal itu kepada Anda. Apakah memang betul Provinsi Jawa Timur sengaja mengelabui publik dengan tidak menampilkan data sesungguhnya atas COVID yang terjadi di Provinsi Jawa Timur? Kita akan bahas itu setelah pariwara.